Para pemirsa, di kasur, di rumah, di kantor, di teras, di genteng, di sungai, di pohon, di laut, di darat, di udara, di mana lagi? Di bulan yang budiman. Jumpa lagi dengan saya di sini yang nggak ada bosan-bosan yang ngoceh demi menghibur Anda sekalian. Gimana kabarnya? Baik? Semoga tetap sehat dan selalu bahagia ya, meskipun isi dompet sudah mulai menjerit. Semangat sekali. Ya, karena saya sudah minum susu beruang. Ingat ya, susu beruang, bukan susunya beruang. Oke, kali ini saya akan merangkum film berjudul Bangkok Dangerous, rilis tahun 2008. Untuk itu tak perlu berbasa-basi lagi, saya ucapkan selamat menyaksikan dan jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lotengnya agar Anda selalu dapat notifikasi video terbaru dari saya. Dan bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Oke, don't go anywhere, check this one out. Di sepanjang film kita akan terfokus pada sosok pria ini. Siapa dia? Ya, dia adalah Joe yang diperankan oleh Nicolas Cage. Dari gerak-geriknya terlihat bahwa ia sedang mengincar seseorang yang ditahan oleh polisi dan akan diinterogasi. Tidak jelas apa yang membuat pria ini tertangkap saat ingin mengatakan sesuatu yang terjadi kemudian. Belum diketahui motif penembakan ini dan siapa dalang dari semua itu. Dari cara menembak dan akurasinya bisa dikatakan bahwa Joe sudah biasa melakukannya. Scene pun berganti ke sebuah ruangan di mana Joe didatangi oleh seseorang. Pria ini adalah anak buah Joe dan sepertinya ia telat datang untuk membawakan sebuah paket karena suatu alasan. Joe sebagai sosok yang perfeksionis sepertinya tidak terima dengan alasan pria ini. Setelah memberikan segepok uang, Joe langsung menyetrum dan menyuntikkan sesuatu hingga ia pun tewas. Setelah kejadian itu, tibalah Joe di kota Bangkok. Terlihat Joe tidak lagi memakai namanya. Ia mengganti identitasnya menjadi Vincent dan ternyata dia adalah seorang pembunuh bayaran bergolongan darah O versi dingin. Seperti yang kita tahu bahwa karakter pembunuh berdarah dingin adalah tidak mengenal rasa takut, tidak punya rasa bersalah, antisosial, hidup menyendiri, makan sendiri, nyuci baju pun sendiri. Ya, mirip-mirip psikopat gitulah ya. Belakangan diketahui bahwa pria ini adalah orang yang membayar jasa Vincent dan dia jugalah yang menyiapkan daftar orang-orang yang akan menjadi target dan juga menyiapkan segala kebutuhan Vincent untuk eksekusi selama di Bangkok. Di saat Vincent sedang mencuci mata di pasar malam, tak sengaja ia melihat seorang pria yang sedang menawarkan dagangannya kepada beberapa turis dan dengan lihainya ia mengambil dompet turis tersebut sambil tawar-menawar. Pria lokal ini bernama Kong dan Vincent mengajaknya untuk bekerja sama dan dibayar sesuai kesepakatan. Kong masih terlihat bingung dengan apa yang dimaksud oleh Vincent dan Vincent mengatakan padanya untuk datang sendirian sesuai waktu dan tempat yang ditentukan. Singkat cerita, tibalah Kong di kediaman Vincent dan Vincent menjelaskan pekerjaan apa yang akan dilakukan Kong dengan singkat, padat, dan jelas. Kong diberikan handphone yang jelas bukan HP Android agar Kong nggak bermain PUBG atau Mobile Legends selama bertugas dan selembar uang di mana terdapat sebuah tanda X di salah satu sisinya dan inilah yang akan ia berikan kepada seseorang bernama Aom di sebuah klub malam dan sebaliknya Aom akan memberikan koper yang nantinya akan diberikan ke Vincent dan Vincent menegaskan bahwa Kong dilarang keras membuka dan telat memberikan paket tersebut. Scene pun berganti, terlihat Kong sudah berada di klub malam dan ia menanyakan kepada salah satu pelayan di sana, "Siapa Aom?" Nah, inilah Aom. Setelah dijelaskan oleh pelayan, Kong menghampiri Aom dan memperlihatkan tanda X tersebut. Segera ia memberikan koper kepada Kong tanpa adanya pelayanan plus-plus. Seperti yang sudah disepakati, Kong segera menemui Vincent. Selama perjalanan, terlihat Kong menerobos lampu merah di persimpangan jalan dan tentu saja itu membuat ia dikejar oleh pihak berwajib. Dan malangnya, kejadian tersebut terlihat oleh Vincent dan ia mengatakan jika selama membawa koper, Kong dilarang keras berurusan dengan siapapun. Itu artinya jika Kong melanggar maka Kong tidak akan dibayar. Sesaat kemudian, Vincent membuka koper yang isinya adalah foto target yang akan dieksekusi. Setelah melihat dengan jelas wajah target, kemudian ia membakar foto tersebut. Ya, bisa dikatakan sebuah ritual wajib yang dilakukan oleh Vincent dan agar tidak meninggalkan barang bukti. Singkat cerita, tibalah waktunya untuk Vincent mengeksekusi target pertamanya. Segala sesuatu sudah dipersiapkan dengan matang dan terperinci, mulai dari waktu dan lokasi eksekusi. Tak lama ketika lampu merah di persimpangan menyala, Vincent dengan cepat menghampiri mobil target dan misi pertama selesai.
Segera Vincent meninggalkan TKP dan tanpa sengaja ia hampir menabrak seorang bocil yang akan melintas jalan. Itu membuat Vincent kehilangan kendali, menabrak sebuah besi dan itu membuat luka pada tangannya. Tak diduga dari luka yang sedikit inilah awal mula dan penyebab hancurnya reputasi dan kehidupan seorang Vincent. Penasaran? Oke, lanjut. Karena terjadi infeksi pada lukanya, Vincent segera mencari obat di sebuah apotik. Siapa sangka ia bertemu seorang wanita yang bekerja di sana dan memberikan perhatian kepada Vincent. Dengan sangat ramah, ia melayani Vincent meskipun wanita cantik ini ternyata bisu. Dengan penuh kesabaran, Vincent memahami apa yang dimaksud dan sepertinya Vincent mulai baper. Di sisi lain, Kong sedang berada di sebuah toko perhiasan dan sepertinya Kong menaruh hati pada Aom dan ingin memberikan sebuah perhiasan kepadanya. Dan inilah hebatnya. Pekerjaan sih boleh aja bunuh-bunuhin orang, tapi kalau soal perasaan, cair dah. Lanjut. Seperti biasa, Kong membawa paket menuju Vincent. Tak disangka ia dihadang oleh segerombolan preman yang meminta uang kepadanya. Karena Kong terikat kontrak dan perjanjian dengan Vincent, mati-matian ia menjaga paket tersebut agar tidak diambil oleh orang lain. Dan akhirnya ia berhasil lolos. Sesaat kemudian, Kong tiba di rumah Vincent dan menceritakan kronologis kenapa ia telat dan ternyata paket sudah terbuka. Di mata Vincent, Kong sudah melakukan kesalahan. Sontak itu membuat Vincent erosi dan berniat untuk membunuh Kong. Tapi nyatanya, Vincent mengurungkan niat tersebut karena ia melihat Kong adalah sisi lain hidupnya sendiri. Mulai saat itu, Vincent berniat untuk melatih Kong menjadi sosok yang tangguh agar ia bisa menghadapi kerasnya kehidupan. Singkat cerita, Vincent mulai mengeksekusi target selanjutnya dan menanyakan tentang identitas target kepada Kong. Ternyata, Kong bukan preman sembarangan. Ia banyak tahu orang-orang yang berpengaruh di Bangkok. Dan hebatnya lagi, Kong tahu semua aktivitas dari target tersebut, di mana target melakukan praktek human trafficking atau perdagangan manusia. Setiap anak yang lahir di negara bagian Bangkok akan dibeli dan dijual kembali kepada rekanannya. Dan tak lama Vincent tiba di lokasi, di mana si pria gentong ini adalah targetnya. Di saat ia sedang berenang indah, Vincent yang sudah berada di kolam tersebut langsung menarik dan menenggelamkannya. Waduh. Scene berganti saat Vincent ayam lagi berkokok. Minta di sniper juga nih ayam. Oke, kita ulang ya. Scene berganti saat Vincent sedang merenung dan terus membayangkan sosok wanita yang ia temui di apotek beberapa waktu yang lalu. Tanpa pikir panjang, ia langsung mendatangi wanita tersebut. Belakangan diketahui wanita ini bernama Von. Tak disangka di balik karakter Vincent yang tidak mengenal rasa takut dan rasa kasihan terhadap orang-orang yang telah ia eksekusi, masih ada tersimpan perasaan cinta terhadap lawan jenis. Dan Vincent mengajak untuk makan malam di sebuah restoran. Von adalah sosok wanita yang perhatian, manja, juga mandiri. Dan hal itulah yang membuat Vincent luluh. Waktu demi waktu, hari demi hari berlalu. Vincent dan Von semakin memperlihatkan kedekatannya, begitu juga dengan Kong dan Aom. Tibalah di suatu hari di mana di saat Vincent sedang berduaan, ia menerima telepon dari Kong bahwa ia dikejar oleh segerombolan orang, yang mana gerombolan ini adalah anak buah dari bos yang membayar Vincent. Karena kecurigaan mereka dengan kedekatan Kong dan Aom yang bisa berakibat buruk jika suatu saat nanti Kong akan mengetahui apa profesi si bos. Tak lama Vincent menghubungi bosnya dan mengatakan yang ia kejar itu adalah anak buahnya, dan jika hal itu terjadi lagi, maka si bos, keluarga, dan anak buahnya akan ia habisi. Seperti biasa, Vincent sudah mendapatkan paket untuk mengeksekusi target selanjutnya. Setelah berbicara empat mata terkait lokasi di mana target sering berada, mereka berdua langsung menuju ke lokasi. Dan ternyata lokasi eksekusi berada di pasar terapung dan menggunakan perahu. Dan ini tentu saja cukup sulit bagi Vincent. Dengan strategi yang brilian, yang hanya menggunakan senjata berperedam suara dan sebuah kamera, Vincent mencoba untuk mengeksekusi. Tapi sialnya, hal itu diketahui oleh target karena ia melihat laras senjata Vincent yang nongol di bawah tasnya. Sontak itu membuat si target pun kabur. Terjadi aksi kejar-kejaran di antara mereka dan saling tembak-menembak satu sama lain. Dan tak disangka, karena suatu ledakan yang terjadi karena penembakan pada sebuah tabung, perahu Vincent tak dapat dijalankan karena terjadi kerusakan pada mesin. Tapi itu tak membuat Vincent kehabisan akal dan tetap mengejar target melalui jalan kecil yang berada di pinggiran sungai. Tak butuh waktu lama, target tertembak dan Vincent langsung menuju ke perahu dan akhirnya
Saat mereka merencanakan misi selanjutnya di rumah Vincent, Kong menunjuk seseorang yang ada di siaran TV. Ia mengatakan orang tersebut sama seperti Vincent yang selalu menumpas kejahatan. Dan Kong juga menjelaskan pria tersebut adalah seorang tokoh politik dan sangat dicintai oleh rakyat Bangkok. Scene pun berpindah dan lagi-lagi terlihat mereka menghabiskan waktu bersama. Di saat merencanakan untuk nganu, siapa sangka di saat mereka berjalan di sebuah taman, Vincent ditodong oleh beberapa orang dan seketika itu juga ia menghabisi mereka tanpa ampun. Ambyar. Tapi sangat disayangkan, darah para korban tersebut muncrat ke baju dan tangan Von. Alangkah kagetnya, ternyata Vincent yang ia kagumi adalah seorang pembunuh dan membuatnya ilfil dan pergi meninggalkannya. Setelah kejadian itu, ia menutup diri dari Vincent. Tak ada lagi pertemuan di antara mereka. Tapi walau bagaimanapun Vincent tetaplah seorang Vincent yang harus balik ke karakter aslinya. Dan tidak ada jalan lain untuk keluar dari pekerjaannya. Ketika ia menerima paket selanjutnya, tak disangka sosok yang ada di dalamnya adalah orang yang terlihat berada di siaran TV beberapa waktu yang lalu. Terlihat Vincent mulai ragu. Karena dalam kontraknya, ia tidak menyetujui adanya target yang menggeluti kancah politik dan pastinya sangat erat hubungannya dengan pihak berwajib. Tapi semua pikiran itu ia singkirkan dan tetap memegang teguh prinsip nggak kerja, nggak makan. Dan nggak makan ya nggak bisa nganu. Segala sesuatu dipersiapkan secara terperinci mulai dari jarak, lokasi, dan dari sudut mana ia akan mengeksekusi. Ternyata Vincent tidak sebodoh itu. Ia meminta kepada bosnya untuk membayar lebih dari kesepakatan. Dan tentu saja itu membuat si bos ini berpikir akan resikonya. Rasa kecemasan sudah mulai merasuki dan ia memutuskan untuk menghabisi semua yang terlibat dalam misinya, yaitu Vincent, termasuk Kong dan Aom. Paket balasan yang berisi senjata pun tiba di tangan Vincent. Ia mengatakan kepada Kong untuk datang esok sebagai pekerjaan terakhirnya. Kemudian Kong mendatangi Aom di tempatnya bekerja dan tak disangka ternyata Aom disekap oleh beberapa orang yang mana orang tersebut adalah anggota dari bos yang sama. Kong melakukan perlawanan, tapi apalah daya, karena kalah kuat, akhirnya Kong menjadi tahanan dan ia dipaksa untuk menunjukkan di mana tempat tinggal Vincent. Esok hari, Vincent sudah berada di sebuah tempat di mana ia akan mengeksekusi targetnya yang sedang melakukan pawai. Dengan perencanaan yang matang dan dengan segala kemungkinan yang ada, mulai dari sudut pandang, arah dan kekuatan angin, dan sedikit bantuan dari Dewi Fortuna. Karena pada hakikatnya seorang sniper atau penembak jitu harus memikirkan segala kemungkinan yang telah saya sebutkan tadi. Setelah semuanya sudah dirasa tepat dan Vincent tinggal menarik pelatuk, tak disangka ia tersadar setelah membayangkan semua kejahatan yang ia lakukan selama ini yang menjadikan dirinya sebagai sosok yang dibenci terutama bagi wanita pujaannya. Ternyata pihak berwajib mengetahui keberadaan Vincent dan seketika itu juga menembak ke arahnya bertubi-tubi. Vincent mengurungkan niatnya dan berhasil kabur dan tanpa pikir panjang ia berencana untuk pergi dari Bangkok. Selang berapa waktu tibalah anak buah bos ke kediamannya dengan tujuan untuk menghabisi nyawa Vincent dan yang terjadi kemudian, si bos cupu ini mulai merasa khawatir karena Vincent gagal mengeksekusi target dan justru akan berbalik menghabisi nyawanya karena pelanggaran terhadap kontrak dan menyandra Kong meskipun ia telah membayar lebih. Ternyata benar, Vincent sudah berada di kediaman si bos. Dengan kekuatan bulan, satu persatu anak buah bos tewas dengan mudah dan Vincent hanya terkena tembakan tipis-tipis. Oke lanjut, tersisa satu orang ini yang mana dia adalah orang kepercayaan si bos yang tidak diketahui namanya. Aksi tembak-menembak tak terhindarkan dan akhirnya Vincent menyelipkan sesuatu tepat di anunya. Kemudian, setelah mengetahui anak buah kesayangannya tewas tanpa anu, si bos kemudian kabur dengan sebuah mobil. Dengan penuh rasa amarah Vincent mengejar bos cupu ini. Dan betapa malangnya nasib si bos karena ia tak bisa lagi mengelak. Dan kini hanya tinggal mereka berdua. Yang terpikir oleh Vincent hanyalah sebuah penyesalan. Dan si bos hanya bisa menunggu kapan nyawanya melayang. Dan yang terjadi adalah film pun berakhir. Nah, oke, gimana? Filmnya sih menurut saya cukup bagus ya. Ya, salah satunya karena aktornya Nicolas Cage. Sekilas mirip film Wanted sih, cuma bedanya di film Wanted nama target muncul di untaian benang pada kain. Ya, nggak masuk di akal juga sih. Terus ruang lingkup di film ini tidak meluas, hanya seputar kontrak kerja dengan pembunuh bayaran. Nggak ada yang istimewa gitu. Dan tidak diceritakan secara jelas siapa ayam ini yang lagi bunyi. Ngeselin banget ya.
Dan tidak dijelaskan juga siapa si bos dan apa pekerjaan atau usahanya dan atas dasar apa ia membunuh para target. Apakah mungkin persaingan bisnis? Ya intinya begitulah, saya tetap merekomendasikan film aslinya untuk ditonton. Oke, saya pamit, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. See ya.